mulai pembekalan asesor pada pagi hari ini. Pada prinsipnya Bapak Ibu kan sudah lulus diklat IASP ya, selamat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini pemantapan ya, pemantapan. Mungkin ada informasi-informasi yang baru, kebijakan-kebijakan yang baru. Lah ini yang perlu Bapak Ibu ketahui. Judulnya sosialisasi IASP. Informasi terbaru draft Kemendikbud setelah ditandatangani ini dalam proses itu nanti bunyinya cukup IASP 2020-nya jadi hilang. Jadi instrumen akreditasi satuan pendidikan. Bapak Ibu, saya yakin di grup KPA Bapak Ibu sudah dikirimi IASP draft Kemendikbud ya, sudah semua ya Bapak Ibu. Ya, itu bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan bisa dilihat kembali WA-nya, WA di grup KPA atau grup asesor di masing-masing kabupaten kota. Ya, Pak Darlan sudah dapat ya Pak? Saya dapat tapi yang PowerPoint Pak. Oh, masa no? Ya, terima kasih. Ya, Nanti ya. saya cari insya Allah. Sudah semua Ya. Yang lainnya gimana? Sudah dapat ya Bapak Ibu? Draft IASP Kemendikbud. Sudah Bapak, dari KPA sudah. Nah, sudah di-share di grup asesor ya Bapak Ibu. Nah, Sudah, KPA sudah ngirim Pak. KPA ya, sudah ngirim. Ya, terima kasih. Saya hanya ngecek Yeah. bahwa pastikan Bapak Ibu sudah memegang draft IASP Kemendikbud ya, Kemendikbud. Meskipun kita doakan mudah-mudahan segera ditandatangani. Informasinya dalam minggu ini. Mudah-mudahan lancar dan sudah resmi ya. Jadi karena apa? Karena kalau Bapak Ibu tidak memegang ini ya, nanti masih memegang yang lama, ada draft butir inti, draft butir kekhususan ya. Kita mengingat kembali 8 langkah akreditasi. Langkah-langkah yang pertama, sosialisasi IASP dan kelas akreditasi yang sudah kita laksanakan, kami laksanakan mulai tanggal 10, tanggal 11, dan tanggal 12 kemarin. Ya. Kemarin saya bertugas di tanggal 12-nya. Nah, kemudian main lagi hari ini ya. Nah, tadi sudah diterangkan Bapak Ibu. Bapak Ibu akan bertugas lagi asesmen kecukupan. Asesmen kecukupan sasaran akreditasi. Nah, hanya saja ini masih dalam proses mapping ya, mapping asesor. Mapping asesor ya. Jadi Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan secara beruntun, bahkan sampai tanggal 30 November harus sudah selesai ya. Jadi Bapak Ibu akan mendapatkan tugas nanti asesmen kecukupan. Asesmen kecukupan. Setelah di asesmen, Bapak Ibu akan melaksanakan tugas visitasi ke sekolah madrasah. Yang lain dimut. Ya, mohon yang lain kalau ada anak kecil dimut. Ya. Setelah visitasi, Bapak Ibu dapat tugas lagi validasi proses dan hasil visitasi. Jadi nomor 2 dan nomor 4 dulunya dilaksanakan oleh BAN SM bersama KPA
Sekalian dialihkan tugasnya kepada Bapak Ibu. Slide-nya, Pak. Pak, mohon di slideshow, Pak. Di slideshow, Pak. Mohon, Pak. Di tempat saya kok sudah slideshow ya Pak ya? Yang Bapak Ibu yang lainnya gimana? Masih sosialisasi IASP. Masih slide judul Halaman 1, Pak. Halaman 1. belum bergerak. Oh. Oh, ini Hilang. ada masih di halaman 1. Iya. Slide pertama, seharusnya sudah masuk slide kedua, tapi ini masih masuk slide pertama, Pak. Halo Mas Bujan, Mas Bujan. Ya, di stop share dulu nanti ulang. Saya malah sudah masuk di slide kedua, berarti ada sinyal ya ini ya. Mas Bujan, halo. Mas Bujan di mana ini? Biasanya kalau Halo, begitu Mas belum Bujan. diekstrak, Pak. Diekstrak dulu. Oh, saya tidak menggunakan RAR, Pak. Tidak menggunakan Oh, RAR. Anda menggunakan RAR. Ya, ya. Oh, ini your internet connection, mungkin koneksinya lama Mas Bujan Oh, ini pas ya, ya, tugas ya. dada. Ye. Coba saya ulangi ya. Saya ulangi ya Ye. Bapak Ibu ya. Ye. Saya ulangi. Ya. Belum muncul. Belum, Pak. Sudah, belum di slideshow. Muncul halaman 1. Coba di slideshow, Pak. Sudah apa? Sudah saya selesai. Itu Pak Kain itu di Udah muncul. enable Halo, editing Pak, dulu Pak. slide Ya, pertama. ya, ya. Oh, coba Enable editingnya. prosesnya gimana? Ini Atas. saya klik. Enable editing, Pak. Atas Enable mana, Pak? editing dulu Pak. Yang mana? Yang mana? Yang ada kotak kecil. Yang mana ini? Yang mana? Yang di atas Merah. Merah atau oranye? Yang sebelah mana, Pak? Atas agak kanan. Biasanya saya menggunakan laptop saya tidak pernah. Hanya ketika kemarin dan hari ini. Bukan laptopnya itu, Pak. Hanya PPT belum enable editing aja. Itu di sebelah mana, Pak? Di sebelah mana? Atas agak kanan. Atas agak ada tengah kanan dikit. Setelah buka share Iya. screen, Buka. share screen saya buka ya. Ya. Di sini ada basic, ada advance, ada file. Oh, bukan. di enable editing yang rasain. Di Ini Mas Wian. Halo. Di Mas. file Nggih, Pak. PowerPoint-nya Bapak. Nggih. Nggih, hadir, Pak. Coba dinaikkan. Ini tolong saya dibantu. Ini sudah saya share screen kok tidak bisa. Nggih, Pak. Nggih. Mas Wian, ini Nggih, Pak. Nggih. cara enable-nya tadi gimana itu? Tinggal klik atasnya aja, Pak. Tinggal diklik atasnya nanti. Nanti, Pak, sebentar, Ini Pak. share screen sudah share screen. Nggih. Nggih, itu Pilih share screen sudah saya pilih yang mau saya share sudah. nggih tinggal diklik saja, Ada Pak. enable yang bagian mana tadi? Atau saya aja yang share screen, Pak. Mungkin belum di-share, Pak. Belum di-share, itu ada perintah share, Pak, tadi. Sudah ini sudah saya share. Ini sudah. Ini, Pak, sudah jelas, Pak. Nah, ini masuk sudah. Oh, Ya, ini sudah buat masuk, Bang Pak, ini. Bang Ada Mentari masuk. ini ya. Ini Bang sudah Mentari. masuk, Pak, nggih, nggih. Ya, udah masuk. Ya. Oke, Oh, Bang slide Mentari. keberapa, Pak? Slide keberapa, Pak? Terima kasih, Pak. Nah, slide kedua. Ya, betul. Bapak Next, Ibu, Mas. Bapak Ibu, Next. Bapak Ibu mohon mic-nya dimatikan semua dulu, nggih. Kita dengarkan dulu paparannya. Ya, terima kasih. Sudah kelihatan. Ya, saya berkali-kali jadi narasumber pakai Zoom itu baru error kemarin dan hari ini. Yang saya belum tahu sebabnya apa. Bapak tadi mengatakan belum enable, saya cari tidak ada itu. Ya oke, makasih ya Bapak Ibu ya. Langsung tadi sudah saya jelaskan nomor 2. Nomor 3, nomor 4 ini tugas Bapak Ibu semua dan harus di SPJ-kan.
Bapak Ibu setelah visitasi tahap kedua harus segera dikerjakan secepatnya. Kenapa? Karena tugas Bapak Ibu akan divalidasi asesor lain. Nah, tugas Bapak Ibu akan divalidasi asesor lain, silang. Nah, ini beda dengan sebelumnya, tidak dikejar waktu semacam ini. Ini yang harus Bapak Ibu perhatikan dan seterusnya. Next, Mas. Halo, next ya. Next lagi kita lihat bentuk IASP kita. Nah, ini Bapak Ibu. Ada dua jenis draft. Draft uji coba. Draft uji coba ini seperti yang Bapak Ibu miliki sebelumnya, ada butir inti, ada butir khusus. Kekhususan sendiri dalam buku yang berbeda. Setelah uji coba, ada masukan-masukan dari asesor, dari sekolah madrasah, ya, berdasarkan uji coba, kemudian menjadi IASP draft Kemen. IASP draft keputusan Mendikbud. Nah, ini yang harus Bapak Ibu pahami bersama, ya. Next. Perbedaan IASP uji coba, perbedaannya. Nah, ini kalau ini kan Bapak Ibu kemarin dilatih seperti ini. Sangat rumit, sangat melelahkan. Sangat rumit dan sangat melelahkan. Next, Mas. Nah, ini Bapak Ibu bersyukur, alhamdulillah Bapak Ibu. Yang rumit-rumit Bapak Ibu sudah disederhanakan. Subkomponen sudah dihilangkan, tinggal komponennya. Kemudian langsung indikatornya juga sudah dihilangkan di dalam draft itu. Tinggal nomor 4 pernyataan. Jadi komponen, pernyataan, lalu capaian kinerja. Bapak Ibu kemarin itu ketika latihan diklat itu kan ada aspek kinerja, masing-masing ada kesimpulannya, setelah kesimpulan ada level kinerja dan seterusnya. Nah, ini dihilangkan. Ini dihilangkan. Tabel rangkuman juga sudah dihilangkan. Next. Halo Mas. Halo Mas Buyar, next. Next. Halo. Ah ya, ini kelemahannya kalau saya sendiri bisa langsung tidak ya, tapi ya terima kasih atas bantuan nih. Nah, ini Pak draft IASP Kemendikbudnya. Lebih praktis Bapak. Jadi lebih praktis. Jadi komponen, lalu pernyataan, ada level capaian kinerja, ada petunjuk teknisnya. Nah, yang merah kesimpulan. Nah, ini Bapak Ibu harus menuliskan rangkuman kesimpulan. Maksimal 50 kata. Ini. Jadi ini akan lebih memudahkan Bapak Ibu asesor dibanding sebelumnya. Nah, sebelumnya karena banyak masukan dari asesor ketika uji coba itu sangat sangat rumit ya. Ini alhamdulillah disederhanakan. Oke, lanjutnya Mas, slide berikutnya. Contoh butir draft Kemendikbud. Nah, lanjut. Nah, ini contohnya misalnya butir nomor 1. Butir nomor 1. Nah, ini pernyataannya siswa menunjukkan perilaku disiplin dalam berbagai situasi.
Nah, ini next. Nah, selanjutnya adalah level. Nah, level. Misalnya siswa menunjukkan, misalnya ini kita langsung ke level 3 ya, level 3 ya. Siswa menunjukkan perilaku disiplin berdasarkan tata tertib sekolah madrasah dan mendapatkan pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Nah, ini kalau level 3 sudah diperoleh, naik misalnya menjadi level 4, siswa menunjukkan perilaku disiplin yang membudaya berdasarkan tata tertib sekolah madrasah dan mendapatkan pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Nah, pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Nah, perlu saya sampaikan Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga agak bingung. Ada pengakuan atas prestasi kedisiplinan, ini sebagai tambahan saja, penguatan berdasarkan rapat anggota BAN SM untuk menyamakan visi, menyamakan persepsi ya, pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Pak Iwan Junaidi memberikan statement. Jadi silakan sekolah madrasah ya, berdasarkan prestasi yang dimilikinya bisa mengajukan, kalau sekolah ke Dinas Pendidikan, kalau madrasah ke Kementerian Agama, tentang prestasi kedisiplinan sekolah madrasah tersebut. Apakah berupa piagam, surat keterangan, dan sejenisnya, atau dari masyarakat. Masyarakat bisa lewat lembaga pendidikan ma'arif kalau Nahdlatul Ulama, atau lewat lembaga yang dikelola oleh PD Muhammadiyah ya, PD Muhammadiyah ya. Jadi ada pengakuan dari masyarakat. Apapun bentuknya, piagam, surat keterangan dan lain-lain. Jadi sekolah madrasah yang punya berbagai prestasi ya bisa meminta pengakuan. Ya, bisa meminta pengakuan. Itu salah satu bentuk pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Nah, Bapak Ibu saya kira sudah memahami tentang ini. Jadi di dalam definisi IASP yang lama itu kan ada definisi pengakuan, ya, pengakuan dari masyarakat. Apakah masyarakat diterjemahkan oleh teman-teman anggota BAN SM, baik masyarakat swasta maupun masyarakat yang dianggap pemerintah, ya, bagian dari pemerintah. Jadi ini menjadi masukan kepada Bapak Ibu tentang pengakuan atas prestasi kedisiplinan. Jadi untuk dinas atau Kementerian Agama tidak akan mudah memberikan pengakuan atas prestasi kedisiplinan tanpa didasari beberapa prestasi-prestasi yang telah diraih oleh sekolah atau madrasah. Mohon untuk dimut Bapak. Nah, lanjut Mas, next. Ya, ini di IASP yang draft Kemen ini, ya, nomor 1 disiplin, nomor 2 membudaya. Kalau draft yang kemarin penghargaan itu ada definisinya. Nah, ya kita ambil hikmahnya saja. Kalau definisinya tidak dimunculkan, kita lihat asal usul draft ini. Jadi definisi yang sebelumnya masih bisa kita jadikan sebagai referensi yang tadi sudah saya terangkan. Berikutnya Mas, next. Setelah definisi, Bapak Ibu kan melakukan pengumpulan penggalian bukti atau kinerja. Bapak Ibu harus melalui observasi dulu. Nah, observasi ini Bapak Ibu sudah praktek
ya ketika Bapak Ibu praktek, ketika di uji coba bagi yang kemarin diberi tugas, atau ketika diklat. Ketika diklat kemarin kan ada ya Pak ya, jadi praktek observasi dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa merumuskan hasilnya, ya, hasil observasinya. Ya. Kalau bisa Bapak Ibu buat Excel-nya, ya, buat Excel-nya, sehingga Bapak Ibu nanti ketika mengisi di Sispena, Bapak Ibu sudah ada Excel, ya, tinggal copy paste. Jadi kalau langsung Bapak Ibu nanti ke Sispena tanpa ada alat bantu Excel, nanti Bapak Ibu bingung, ya, Bapak Ibu bingung. Ini contoh pembuktian kinerja melalui observasi. Next, berikutnya. Halo, Mas Wian. Ya. Yang kedua, melalui telaah dokumen. Nah, misalnya kehadiran siswa di sekolah, dokumennya tata tertib. Bapak Ibu sudah bisa melihat dokumen lewat isian dia. Bahkan beberapa hasil observasi dari video, kemarin disarankan juga sekolah madrasah sudah membuat video-video kecil ya, yang menerangkan, menggambarkan ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihatnya ketika asesmen kecukupan. Atau sebelum Bapak Ibu visitasi, Bapak Ibu sudah bisa menelaah dokumen, menelaah video ya, yang sudah diunggah. Jadi kemarin ada beberapa RPP ya, ada beberapa RPP yang diunggah sebagai perwakilan ya, misalnya matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Kemarin sudah ada contoh upload dokumen yang dibuat oleh Ban SM dan sekolah madrasah sudah diberitahukan. Jadi sampel-sampel RPP yang diupload di Sispena, ya, di dia. Kemudian sekolah madrasah sudah kami pesan ketika sampel yang diupload itu kan ada 3 atau 4 mapel, nah, tahun berjalan. Nah, madrasah kan harus menyiapkan, idealnya kan RPP itu kan 2 atau 3 tahun. Nah, di situ sudah kami pesankan untuk membuatkan link. Ya, link sehingga nanti Bapak Ibu asesor bisa klik link itu dan bisa membuka RPP yang lainnya. Ya, yang lainnya sehingga nanti simpel. Karena apa? Kalau berupa draft, kalau berupa RAR dan berupa zip yang dimasukkan di dalam Sispena itu tidak bisa dibuka Bapak Ibu. Tidak bisa dibuka Bapak Ibu. Maka atas saran dari tim IT, maka di dalam RPP yang dibuat PDF jangan difoto Bapak Ibu, nanti kalau pesan Bapak Ibu membina binaan, file Word-nya sebelum di PDF-kan itu ada diketik link. Nah, nanti di PDF-kan bisa membuka linknya. Jadi berdasarkan telaah dokumen, Bapak Ibu akan menyimpulkan hasilnya seperti apa. Lanjut, kemudian wawancara. Nah, kalau wawancara kan menunggu nanti ketika Bapak Ibu visitasi daring. Bapak Ibu visitasi daring. Lanjut Mas, visitasi daring. Nah, dalam visitasi daring, Bapak Ibu diminta kreativitas dan inovasinya. Bagaimana Bapak Ibu nanti menyiapkan misalnya Google Classroom atau Zoom Meeting. Nanti Bapak Ibu seperti Bapak Ibu praktek kemarin, termasuk nanti Bapak Ibu menyampaikan kepada sekolah madrasah kan ada untuk observasi proses pembelajaran.
Berikutnya Mas. Halo Mas Buyan. Nah, ini Pak Bambang Setio sudah hadir belum ya? Ya saya lanjutkan dulu, beliau nanti kalau sudah hadir mungkin akan bergabung. Lanjut wawancara. Nah, Bapak Ibu ini sudah mempraktekkan, jadi alangkah bagusnya Bapak Ibu mohon untuk membuat Excel ya Pak, membuat Excel yang membantu Bapak Ibu merangkum hasil wawancara. Nah, disiapkan jadi Bapak Ibu sudah ada draft IASP Capman. Silakan Bapak Ibu membuat Excel ya, buat Excel. Sebenarnya dari Ban SM sudah membuatkan ya. Tolong nanti Mas Wian folder penggalian data masih ada enggak Mas ya? Nanti tolong bisa ikut di-share. Kemarin berupa RAR ya, berupa RAR. Nanti insya Allah Mas Wian biar nanti mencari ketika dulu uji coba Mas itu kan kami asesor kan diberi diberi folder ya yang cukup banyak untuk Excel penggalian data. Ya, nanti bisa di-share Mas, nanti Excelnya. Sudah Pak, sudah dibuatkan oleh Ban SM Pak. Tinggal mengirim. Sudah dibuatkan Bapak Ibu, sudah. Bapak Ibu nanti tinggal meminta, tinggal nanti Mas Wian untuk mengirimkannya. Halo Mas Buyan. Mas. Nah, ini karena mungkin sibuk merangkap jadi jadi host gimana-mana ini Mas Wian. Lanjut Mas Wian. Ya, ini yang terakhir Bapak Ibu kesimpulan penilaian. Nah, ini Bapak Ibu minimal ya, bukan maksimal tadi ya. Tadi di depan saya mengatakan maksimal 50 kata, minimal Bapak Ibu. Triangulasi pembuktian kinerja ya Bapak Ibu wajib menuliskan minimal 50 kata. 50 kata. Sesudah itu Bapak Ibu silakan memilih levelnya ya, memilih levelnya. Oke. Ini adalah pengenalan bentuk draft IASP Capman ya istilahnya, Capman ya, Capman ya, Capman. Lanjut Mas Huyan. Ya, format berita acara dan laporan. Ya, ini format berita acara dan laporan. Ya, ini tolong dibesarkan sedikit. Ya, ini Bapak di Zoom Mas, di slideshow Mas, di slideshow. Ya, di slideshow. Di slideshow. Ya. Ya, sudah. Ya Bapak Ibu, hasil asesmen kecukupan. Nah, tadi sebelum saya melihat ini Pak Darlan tanya contoh kesimpulan. Pak Darlan dulu sudah praktek ketika diklat. Silakan Bapak Ibu kesimpulan yang Bapak Ibu tuliskan hasil triangulasi dan menggambarkan kondisi nyata di madrasah. Dari kesimpulan itu, Bapak Ibu nanti akan menentukan nilainya. Ya, ini yang disebut dengan professional judgment. Ya, professional judgment-nya. Nah, ini Bapak Ibu yang insya Allah saya yakin Bapak Ibu lebih berpengalaman ya, lebih berpengalaman. Jadi kondisi dari observasi, wawancara, kemudian telah dokumen, panjenengan simpulkan, nah kesimpulannya itu panjenengan sandingkan dengan level yang ada. Jangan sampai, ini hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai antara kesimpulan dengan nilainya tidak sinkron. Nah, tidak sinkron. Kalau level A pasti ada membudaya dan
indikator pada level 3 ya. Ada pengakuan tadi. Itu contoh sekilas. Hasil asesmen kecukupan ini bentuknya, formatnya semacam ini juga di sistem Pak, di Sispena. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami jelaskan bahwa untuk piloting indikator compliance mutlak yang nomor 2 ini untuk saat ini belum diberlakukan untuk piloting ini. Kepala madrasah memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau diklat penguatan kepala sekolah madrasah. Untuk piloting ini tidak atau belum diberlakukan. Nah, jadi baik yang sudah punya maupun yang belum itu diloloskan semua, Itu ya. Jadi nomor 2 ini Bapak Ibu nanti dikosongkan. Nah, tidak usah dicentang, ya, dikosongkan. Perintahnya gitu. Jadi belum diberlakukan. Next. Nah, ini dokumen kelengkapannya ini sebagai SPJ juga Bapak. Ya, jadi yang tadi diminta oleh Bu Siti. Jadi Bapak Ibu sebelum petugas asesor ini akan mempelajari dokumen-dokumen sekolah yang akan divisitasi. Nah, sehingga Bapak Ibu ketika visitasi daring, Bapak Ibu tinggal wawancara, observasi, dan menggali dokumen apabila dokumen yang Bapak Ibu lihat itu belum lengkap. Nah, juga Bapak Ibu perlu informasi kemarin ketika sosialisasi atau bintek isian dia itu sudah ada beberapa dokumen yang dari pusat. Ya, yang dari pusat itu langsung berbunyi, misalnya catatan guru piket. Nah, untuk yang kondisi terakhir kemarin itu dari pusat sudah ada tulisannya, dokumen ditunjukkan pada saat visitasi. Nah, itu dari Sispenanya berbunyi gitu. Ya mungkin karena jurnal, buku catatan itu kan ya enggak mungkin ya Pak, enggak mungkin di foto KB ya. Sehingga ada beberapa yang sudah ditulis ditunjukkan pada saat visitasi daring. Kemarin ketika kami sosialisasi kepada sekolah madrasah bersama Bu Risi dalam satu tim itu, sekolah madrasah juga ada yang bertanya seperti dokumen EDM, dokumen RKS, RKM yang tebal itu bagaimana Pak? Nah, kemarin diambil kesepakatan di dalam kelas kami dengan Bu Risi, yaitu berupa link. Nah, misalnya yang di-scan itu covernya, lembar pengesahan, kemudian daftar isi. Nah, kemudian ada catatan link ya. Ada catatan link ditambah catatan link GG atau Bitly tentang isi berkas EDM yang tebal itu. Nah, karena apa? Kalau berupa RAR, tadi sudah saya sampaikan tidak bisa dibuka. Ini informasi dari tim IT, Jadi dari tim IT Ban SM menyarankan link, ya. Link misalnya GG atau Bitly. Ini jadi nanti Bapak Ibu kalau di asesmen kecukupan ini berkas EDM-nya, wah ini EDM-nya tebal bagaimana? Nah, maka di situ ada linknya Pak. Kalau misalnya
Bapak Ibu mungkin sekolah itu belum membuat link, nanti Bapak Ibu nanti bisa ngebel atau mengkontak kepala sekolahnya, kepala sekolahnya. Nah, ini untuk bisa dikirimkan linknya, untuk bisa dikirim lewat linknya. Jadi monggo ini yang dokumen-dokumen ini kalau Bapak Ibu sudah menelaah semua, ya, menelaah semua karena di atas sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Iwan, sudah disampaikan Pak Iwan. Nanti Bapak Ibu asesmen kecukupan di rumahnya masing-masing. Bisa ada dua, pemeriksa satu itu asesor satu, pemeriksa dua asesor dua. Ya, lanjut Mas Wian. Nah, Mas Wian ya ini ya Mas Wian, oke Mas Wian. Ya ini surat dan seterusnya insya Allah bisa dibaca. Kita kembali ganti ke Mas Wian, ke Sispena asesor. Ini yang penting ini, Sispena asesor. Belum bukain depan Pak. Ini diganti stop screen, ganti ke PPT yang asesor Mbak, yang Sispena, Oh yes, betul Pak. Yang Sispena, oh yes, betul Pak. Ya, sambil menunggu perpindahan PPT, mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan. Saya Pak Taim. Iya. Monggo, Pak. Draft dari Menteri Pendidikan ini saya cari di internet kok belum muncul ya? Jangan cari di internet Pak, minta dari tim IT aja. Oh, ngoten. Ya. Kalau bisa nanti tim IT-nya mengedarkan, Pak. Iya. Coba ini saya kirim di chat ya. Saya kirim Iya. di chat ya. Terima kasih. Coba saya berusaha ngirim di chat. Mudah-mudahan nanti ya. Ini ya. Saya Pak Tain. Iya Pak, monggo. Untuk pelaksanaan visitasi daring, ini apakah nanti kami untuk linknya dibuatkan oleh BAN atau kami harus berusaha membuat sendiri? Yang kedua, jika mapping sudah jadi dan kami sudah tahu sekolah mana yang akan divisitasi, Ya. sedangkan jadwalnya belum, apakah karena kami sudah mendownload dokumen yang sudah diunggah, apakah kami boleh mipil melakukan penilaian sebelum jadwal itu terjadi, sehingga nanti pada saat jadwal visitasi Assessment. kita tinggal tidak untuk visitasinya Pak, Ya. kita nanti tinggal wawancara Itu gitu ya. Pak. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu menunggu surat tugas asesmen kecukupan. Menunggu surat tugas asesmen kecukupan. Dari asesmen kecukupan itu, ya Bapak Ibu akan bekerja sekaligus Bapak Ibu mengawali tugas-tugas pravisitasi. Kalau mohon maaf, draft IASP sudah saya share, ya Pak Levi sudah saya share. Ya, salahnya lanjut ya Pak ya. Tadi Pak siapa Ya. tadi ya? Pak Murpasi. Pak Mur ya. Pak Murpasi dari Pekalongan. Pak Murpasi ya. Jadi kita Bapak Ibu tunggu surat tugas asesmen kecukupan. Nah, dari asesmen kecukupan itu Bapak Ibu akan mendalami sekolah madrasah yang akan divisitasi. Nah, sekaligus melaksanakan peng-SPJ-annya.
Jadi Bapak Ibu nanti akan bertugas sesuai dengan yang di assessment, kecukupan. Ini ya, ini sebetulnya teorinya itu mapping dulu baru assessment. Ini diwale Pak, di assessment kecukupan dulu. Atau sebelum assessment ini sebenarnya ya mapping ya, karena saya ulangi Pak. Jadi sebenarnya ini adalah sudah proses mapping karena sudah assessment itu Bapak Ibu sudah assessment yang akan dikunjungi secara daring. Ya. Nah, dari situ Bapak Ibu sudah bisa punya catatan, khususnya dokumen ya Pak. Dokumen sudah Bapak Ibu simpulkan di dalam folder penggalian data. Excel. Mbak Lintang atau Mbak Mentari tadi atau Mas Dian. Pak. Dicarikan folder penggalian data Mas, Pak uji coba. Oh iya Pak, seperti apa? Tidak tergesa-gesa Mbak, tidak tergesa-gesa. Ya. Jadi saya teruskan ya Pak. Jadi dari asesmen itu Bapak Ibu bisa langsung bekerja menyimpulkan hasil dokumennya, tapi masih sementara ya Bapak Ibu, karena di Sispenadia itu ada beberapa dokumen yang ditunjukkan waktu visitasi daring, itu dari pusat. Nah kalau kemarin Bapak Ibu membimbing sekolah madrasahnya, itu dokumen kan suruh ngupload semua. Nah ini di riset Pak, yang kemarin sudah ngisi, kemudian Sispena tidak bisa dibuka, itu proses riset, jadi semuanya nol. Baru malam Senin baru dibuka kembali. Nah, itu ya Pak, jadi kesimpulannya. Dan yang kedua, Bapak Ibu nanti yang menyiapkan istilahnya segala sesuatunya, seperti Bapak Ibu praktek visitasi. Jadi Bapak Ibu nanti yang membuat Zoom meetingnya, membuat Google Classroom-nya, berbagai jenis video vidcon mana yang Bapak Ibu kuasai, nanti sekolah madrasah Bapak Ibu di dalam panduan visitasi daring itu kan asesor memastikan jaringan sekolah madrasah kuat ya. Kemarin ada pertanyaan, bagaimana Pak kalau sekolah saya itu sinyalnya sangat jelek, bolehkah saya numpang di sekolah terdekat yang sinyalnya sangat kuat? Boleh Pak. Ada pertanyaan lagi, bolehkah mengundang anak datang ke sekolah madrasah? Itu jawaban Pak Tony, tidak diperbolehkan. Nanti menimbulkan permasalahan, ya, dikira BAN telah memasukkan siswa-siswi dalam visitasi akreditasi, masuk koran nanti viral. Jadi bagaimanapun kondisinya, ya, tetap harus melaksanakan daring. Nah, ini yang harus Bapak Ibu siapkan, bagaimana teknisnya, bagaimana caranya selama 2 hari itu. Selama 2 hari itu Bapak Ibu menyiapkan bagaimana teknik penggalian data dokumen, bagaimana observasinya, bagaimana wawancara. Mas Buyan tadi sudah di-share kok. Halo
di-share lagi Mas. Pak. Karena waktu kita sampai jam 11 Bapak Ibu. Ya, Ini izin jam sebentar 18. Pak Purpasi, Pak Kustain. Sebentar saya nanya. Tadi dijelaskan bahwa asesor yang menyiapkan untuk visitasi Zoom-nya dan sebagainya. Saya mohon izin, saya baru saja dan ini sedang proses melaksanakan visitasi di SPK Pak, di SPK Lulus Sekolah Internasional. Itu prosedurnya seperti ini loh Pak. Ini hanya perbandingan, saya kira sama itu. SPK yang kemarin ya. Ini baru berjalan. Saya kira begini, pas Zoom meeting itu dijadwal, setelah mapping kita dapat jadwal. Misalnya tanggal berapapun lah, tanggal 20, maka kalau pagi itu masuk room dulu, room itu disiapkan oleh ban provinsi, masuk room semua. Lalu setelah itu setengah jam pendahuluan dan sebagainya atau pengantar, lalu di breakout room ke sekolah masing-masing. Di breakout room sekolah masing-masing, lalu kita mulai penggalian data dan kita saat di breakout kita jadi co-host supaya bisa merekam. Di situ mulai visitasi, penggalian data, validasi dan sebagainya. Itu untuk visitasi hari pertama. Untuk hari kedua bisa masuk room dari ban, boleh langsung masuk ke kelas-kelas. Kelas yang menyiapkan adalah SPK. Jadi kita masuk ke masing-masing kelas karena pembelajaran semua daring, tapi karena dia sedang melaksanakan, kita hanya diundang saja, diberi linknya. Mereka sedang melaksanakan KBM, kita masuk ke linknya dan yang merekam mereka. Tapi nanti kita diberi rekamannya karena rekaman dari visitasi itu baik penggalian data maupun rekaman dari observasi KBM juga kita harus melaporkannya secara daring. Itu Pak. Jadi saya baru tahu kalau kita semua yang menyiapkan Zoom-nya atau pakai Google Meet dan sebagainya, mau Zoom, Google Meet atau tim dari Office 365, dari saya baru tahu kalau yang menyiapkan itu adalah asesor. Apa betul dari asesor atau memang ban yang menyiapkan? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bangun dari Kabupaten mana Pak? Purbalingga. Ya, terima kasih. Tadi malam kami rapat Zoom meeting anggota BAN persiapan pembekalan asesor ini Pak. Ya, ternyata dana BAN SM ini untuk membeli Zoom meeting ini dananya tidak mencukupi kalau nanti 600 sekolah madrasah untuk di breakout menjadi berapa tadi malam sudah dibahas. Keuangannya tidak cukup Pak. Ya, keuangannya tidak mencukupi Pak. Alhamdulillah SPK karena jumlahnya sedikit. SPK jumlahnya sedikit. Jadi dana Zoom meeting itu untuk rapat-rapat, untuk dicoba, termasuk diklat asesor kemarin ya Pak. Yang paling besar kan diklat asesor kemarin. Sisa dana untuk dalam RUK-nya, untuk Zoom meeting-nya itu sisanya tidak mencukupi kalau BAN SM mendanai untuk Zoom meeting. Berdasarkan itu, maka rapat tadi malam itu diserahkan kepada Bapak Ibu asesor, karena Bapak Ibu asesor kan punya kewajiban untuk merekam, untuk merekam Zoom meeting-nya sebagai bentuk laporan. Jadi jelas ya Bapak Ibu. Siap. Monggo terkait dengan sekolah madrasah pada prinsipnya. Mau tanya. Pada prinsipnya sekolah madrasah tidak boleh dibebani. Tapi kalau tanpa diperintah, bagi sekolah-sekolah yang besar dan mampu tanpa diperintah loh Pak,
tanpa diperintah menyediakan Zoom meeting monggo, tapi tidak boleh dibebani. Prinsipnya sekolah madrasah tidak boleh dibebani tentang media atau sarana Zoom meeting. Nah, kita tidak boleh memerintahkan kalau mereka atas inisiatifnya tanpa kita perintah sudah menyediakan monggo, tapi kan dari Ban SM tidak memerintahkan. Itu ya Pak ya. Mau tanya Pak? Iya, Pak Didi dari Pati. Mau tanya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk durasi rekamannya itu minimal berapa jam? Saja. Untuk yang dilaporkan. Rekaman yang apa Pak? Izin menjawab Pak. Iya Mas Bian. Untuk format rekamannya Pak. Mohon maaf itu untuk di mute dulu. Bapak yang masih. Izin menjawab Pak. Untuk rekamannya itu dimulai dari pembukaan Pak sampai penutupan Pak. Jadi pada saat mulai visitasi itu sudah mulai direcord sampai akhir. Nanti hari kedua juga sama Pak. Ya, ya. Terima kasih. Tambahan ya dari Mas Wian, Bapak Ibu seperti biasanya ada temu awal. Nah, pada temu awal itu ya mulai Bapak Ibu merekam. Bapak Ibu merekam, kemudian dilanjutkan hari kedua ya, sampai akhir. Nah, jadi teknisnya seperti biasa, ada temu awal, ada temu akhir. Ini sudah Bapak Ibu laksanakan. Gimana kita lanjut Sispena atau masih ada diskusi? Masih Pak Tain, masih Pak. Anip Pati Pak. Ya, ya Pak Anip. Itu cara membagi ASR 1 dan 2, cara bekerjanya bagaimana Pak? Di Zoom itu. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya. Ya prinsipnya sama seperti dulu Bapak Ibu ketika tatap muka. Jadi Bapak Ibu bisa gantian kan, misalnya komponen mutu lulusan dulu saya misalnya. Nanti hari ini silang Pak, misalnya setelah hari ini saya mutu lulusan dan ada proses pembelajaran, nanti yang juga yang komponen yang lain. Nah, itu diserahkan sepenuhnya ke Bapak Ibu asesor. Nah, untuk apa? Untuk proses pembelajaran seperti biasanya adalah di hari kedua. Di hari kedua seperti Bapak Ibu dulu waktu apa? Sebelum tahun 2020. Jadi intinya, jadi substansinya sama seperti luring, tapi tahun ini panjenengan laksanakan seperti daring. Jadi silakan Bapak Ibu bersama asesor kedua, jadi tim asesor itu merencanakan, ya misalnya jam 8 sampai jam 8.30 adalah temu awal, Jadi nanti Pak Kepala menyampaikan selamat datang. Kemudian ada sambutan asesor. Sekaligus mengenai teknik penggalian data, ya. Penggalian data, ya. Monggo sepenuhnya serahkan ke Bapak Ibu asesor. Mohon menambahkan Pak Mustain, mohon menambahkan. Ya. Jadi nanti saya share panduan visitasi daringnya, nggih. Di situ nanti sudah ada panduan-panduannya Bapak Ibu. Nanti saya share panduan visitasi daring. Di situ juga sudah ada jadwalnya. Itu buat panduan saja. Nanti mau diimprovisasi seperti apa, itu Bapak Ibu asesor monggo. Di situ sudah ada asuhannya. Ya. Oke Pak Tain, boleh tanya Pak Tain? Ada di setiap sekolah madrasah itu ada 10 responden. Jadi mulai kepala sekolah, kemudian ada 5 guru untuk SDMI 5 guru. Berarti kemudian ada 2
2 rombel berarti 2 guru ya Pak ya. Jadi 2 ditambah 5 ditambah 1 berarti 8. Ada kepala TU. Ada kepala TU. Yang terakhir adalah ketua yayasan atau ketua komite ya, yang dari orang tua. Nah, yang dari orang tua 1. Jadi total ada 10. Itu di panduan ada. Yang berbeda adalah SMP, MTS, SMA, MA. Nah, kalau di SD tidak ada BK. Nah, di SMP sampai SMA ada BK. Kemudian kalau di SD 5 guru. Kalau di SMP, SMA, MTS, MA 3. Nah, rombelnya tetap 2 Pak. Jadi rombelnya tetap 2. Jadi ada 2 guru. Jadi kalau di SMP sampai SMA itu 2 rombel, 2 guru ditambah 3. Ditambah 1 guru BK. Itu di panduan ada Pak. Di panduan ada. Panduan sudah saya share ya Pak. Panduan sudah saya share di room chat itu Pak. Ya Bapak Ibu karena waktunya, nanti tanya jawab dilanjutkan ini Pak biar materinya selesai. Ini Sispena. Bapak Ibu perhatikan ketika Bapak Ibu membuka Sispena, kalau tampilannya tidak seperti ini, Sispenanya warna merah, ada kotaknya, berarti Bapak Ibu membuka link, berarti Bapak Ibu harus membuka lagi dengan alamat yang betul biasanya sampai .id flash Sispena 2020 tidak ada. Kalau Bapak Ibu hanya flash Sispena tanpa 2020 munculnya Sispena yang lama. Itu ya. Jadi pastikan Bapak Ibu Sispena 2020 detik. Insya Allah muncul seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu praktek di sini. Kalau tidak muncul, ini ada Mas Bian. Kemudian isikan NIA, nomor induk asesor. Passwordnya juga sama. Kemudian di sign in. Nah, lanjut Mas. Pak Bambang Setio sudah bergabung, tak bagai. Ya tidak saya monopoli sendiri Pak Bambang. Mas Duyan, Pak Bambang sudah rawuh belum Mas? Sudah Pak. Sudah Pak. Monggo Pak Bambang Setio melanjutkan. Ya nanti gantian lagi Pak. Nanti gantian lagi. Tanya Pak Kalau Mustain tanya. Ini maksudnya Mas, ini baru Pak Bambang mau masuk. Oh Mas, saya terima. Materinya apa? Di sana. Ini sudah tampil Pak Bambang. Ya Bapak Ibu sekalian, ini sebetulnya tadi sudah semuanya jelaskan oleh Pak In, karena saya hanya menambah-nambahi sebetulnya ya. Ini untuk Sispena, ini Bapak Ibu sekalian ya harus menggunakan username dan password itu betul-betul untuk asesor, NIA dan sebagainya harus betul-betul fit, jangan sampai salah ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan dan sebelum saya lanjutkan etika ya. Jadi saya mau menyampaikan untuk etika dari Bapak Ibu sekalian, norma dan etika itu harus betul-betul dipatuhi. Jadi sekarang sudah tidak zamannya lagi seperti dulu, ya, yang belum CSP, kalau dulu instrumen yang hanya sehari selesai dilaksanakan, kalau sekarang betul-betul agak mumet ini agak semua mengisi semua ya. Jadi kalau dulu itu tinggal checkpoint tidak jarang nulis. Ya, lalu sekarang
Bapak harus mengisi catatan dan sebagainya. Kalau yang misalnya levelnya sempurna ada masalah, tapi kalau levelnya nggak sempurna, ya itu tugas Bapak ya, asesor untuk menulis kenapa. Dan ini pasti memakan waktu sebenarnya. Memang sebelum dikoreksi, betulkan itu memang dulu 2 hari pun tidak akan selesai karena ya ada level dan sebagainya, kesimpulan dan sebagainya. Satu soal saja sudah berapa menit itu. Itu sekarang mungkin sudah disempurnakan, mudah-mudahan sudah ditandatangani oleh Pak Menteri, mungkin sudah di-share ya. Jadi ya Bapak sekalian, sekali lagi jagalah etika ya. Kemudian untuk Sispena ini Bapak Ibu sekalian, sebagai pedoman dari sekolah ini username dan passwordnya untuk asesor ini niatnya jangan sampai gonta-ganti ya Sispena ini. Kemudian apabila jadi kesalahan silakan coba lagi terus. Halo user atau passwordnya. Nah, ya. Wah ini mbak saya pakai HP Pak Mustain. Nah ini kami nggak bisa. Oh, dia Pak. Agak kesulitan ya. Saya ganti lah Bapak, saya ganti. Naik Mas. Ya tadi bagus Bapak Ibu. Sedikit tadi sudah disampaikan oleh Pak Bambang Setio. Ya. Kalau Bapak Ibu kan sudah kenal saya sejak periodenya Pak Harjo. Kemudian periodenya Pak Iwan sudah 2 periode. Nah ini untuk periode ketiga kan tidak boleh, mudah-mudahan nanti bisa menjadi asesor seperti Bapak Ibu ya. Nah, Pak Bambang itu beliau adalah dulu pejabat di Bapeda. Asesor dulu atau Bapeda Pak? Bapeda pensiun langsung daftar asesor Pak. Oh iya, Pak Bambang pinter. Pensiun langsung daftar asesor. Nah, Pak Bambang dari Sekretaris Bapeda Jawa Tengah, pensiun langsung daftar asesor. Ya ini beliau sangat berpengalaman sekali. Dari Kanwil dulu. Ya, dari Kanwil ya Mas ya. Kanwil berarti anak buahnya Pak Barjo juga ya. Pak Barjo ya perencanaan. Fotonya kan ganteng sekali senung ya. Bapak Ibu tadi ada beberapa kata-kata dan pesan dari Pak Bambang Setio yang Bapak Ibu harus kita indahkan bersama ya, jadi kode etik asesor. Ini saya mohon untuk bisa ditaati. Setelah Bapak Ibu berhasil melogin ya, Bapak Ibu akan disuruh untuk mereview identitas. Ya, mungkin ada yang kurang ya Bapak Ibu, biasanya emailnya. Ya, biasanya emailnya. Ini yang harus Bapak Ibu laksanakan. Jadi sebelum Bapak Ibu melaksanakan tugas, ada beberapa yang ini sudah Bapak Ibu sudah pengalaman sebelumnya sama intinya identitas ini. Lanjut Mas. Jadi ini harus diupdate Pak. Jadi data asesor Bapak Ibu harus Bapak Ibu update. Selanjutnya Bapak Ibu ada audit data. Nah ini kalau audit data ini Bapak Ibu melaksanakan asesmen kecukupan. Nah, Bapak Ibu ada tambahan tugas ya. Jadi ada audit data, asesmen kecukupan, visitasi, validasi Pak. Validasi. Ini tugas Bapak Ibu sekarang ini. Nah, maka kemarin proses perekrutan asesor sangat ketat karena tugasnya sangat ketat juga. Ini
Ini yang harus. Kemudian kalau Bapak Ibu klik ya audit data, ini akan muncul asesmen kecukupan. Lanjut, next. Next. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi sebelum ini Mas, ini sudah masuk ke penilaian ini. Sebelumnya. Nah, ini Bapak Ibu. Mudah-mudahan ketika asesmen kecukupan ini Bapak Ibu bisa melihat ya, bisa melihat profil sekolah. Profil sekolah. Bapak Ibu lihat, karena di profil sekolah itu ada nomor HP kepala sekolah. Kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan, ya, ada hal yang perlu di cross check, ditanyakan. Nah, ini bagian dari sebelum visitasi ini membantu Bapak Ibu. Karena waktunya 2 hari, kalau Pak Bambang Setio itu ya kalau dilaksanakan kalau Pak Bambang minta untuk ditambah itu, minta ditambah. Jadi ini asesor akan bekerja secara maksimal ya. Mudah-mudahan cukup ya. Karena apa? Karena waktu asesmen kecukupan ini cukup panjang ya. Jadi ada waktu asesmen kecukupan yang begitu mendalam. Nah, ini dengan asesmen kecukupan ini insya Allah 2 hari insya Allah cukup ya, sudah dipertimbangkan. Karena apa? Telah dokumen sudah bisa dimulai dari sini Bapak Ibu. Catatan-catatan sudah bisa dimulai dari asesmen kecukupan. Sehingga Excel penggalian data, jadi Bapak Ibu nanti bisa menyiapkan, bisa mencatatkan hasil telah dokumen. Nah, ini seterusnya sama seperti biasa SPKS ya, misalnya surat pernyataan kepala sekolah yang bermaterai 6.000 itu belum diunggah seperti dulu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat ya, bisa melihat. Selanjutnya prasyarat akreditasi. Nah, bisa Bapak Ibu bisa lihat prasyarat akreditasi seperti ICM ya, ICM-nya. Kemudian didianya Bapak Ibu bisa buka satu persatu dari dokumen itu. Nah, lanjut berikutnya. Nah, ini sudah masuk ketika jadwal visitasi Bapak Ibu. Bapak Ibu, jadi di atas Pak Iwan sudah menyampaikan jadwal. Mulai dari asesmen kecukupan tanggal berapa itu sudah given Pak, jadi sudah, kemudian visitasi, kemudian validasi. Kalau dilihat Pak Iwan tadi kurang lebih ada berapa hari, 10 hari atau berapa, itu betul-betul Bapak Ibu luangkan waktunya. Ya, Bapak Ibu luangkan waktunya untuk tugas negara ini. Nah, ini seperti biasa ya, seperti biasa ya Pak Bambang ya. Ini Pak Bambang bisa melanjutkan? Ya, saya hanya nama-nama saja Pak. Nama saya. Ya Pak, ya. Jadi, khususnya untuk telah dokumen ya. Karena ini kita tidak ke sekolah, jadi asesor itu lama. Karena saya pengalaman saya banyak dokumen buatannya baru Pak. Nah itu kita nggak tahu. Ya. Kemudian sarplat, ini ukurannya ini betul-betul tadinya awalnya terus disiget-siget jadikan UKS, kurang OSIS, kurang BK dan sebagainya. Itu kelemahannya kita itu situ kalau dereng itu. Jadi observasinya itu nggak begitu efektif lah, jadi nggak bisa jelas-jelas. Observasinya hanya sepintas-sepintas saja. Walaupun di sistemnya sudah lengkap sarpas dan sebagainya, tapi kita ukurannya itu kan tidak memesankan juga ada sebagainya.
guru misalnya ini S1, S2 atau S1 nanti S1 pendidikan sesuai dengan dia mengajarnya enggak. Karena kan banyak yang swasta, kalau negeri ya masalah. Itu banyak yang ngerangkep Pak jadi saya. Jadi biasanya kelemahan kita itu guru sesuai dengan ijazah di bidang materi pelajaran. Itulah guru dan sarpas. Kalau biaya itu memang tergantung yayasannya ya Pak. Iya, iya. Karena gitu Pak, maaf saya ini yang kelemahan-kelemahan yang harus kita ya tadi disampaikan oleh Pak Bambang ya, betul, mengingat antara daring itu kan perbatasan, ada perbatasan, maka Bapak Ibu diminta inovasinya. Jadi inovasi dari Bapak Ibu dalam visitasi daring ini sangat penting sekali. Jadi misalnya tadi ada pertanyaan di madrasah itu ada e-learning ya, aplikasi e-learning bolehkah digunakan untuk ya visitasi sekaligus ya. Ya kalau memang itu sudah ada aplikasinya dan madrasah sudah siap, ya silahkan. Sehingga kan sepenting antara Bapak Ibu asesor dengan sekolah madrasah, sinyalnya bagus, ya. Kemudian proses visitasi daringnya lancar dan seterusnya. Nah ini diperbolehkan. Jadi ini harapan kami. Yang penting visitasi daring ini berjalan dengan sukses dan lancar ya. Tadi yang disampaikan Pak Bambang Setio itu untuk sistem yang baru sudah ada di ICR ya, indikator compliant relatif ya, indikator relatif yang dinilai langsung melalui by system, dapodik atau emisnya. Nah, hanya saja Bapak Ibu juga boleh nanti bagaimana penggunaannya ya, bagaimana actionnya ya. Kan di situ ada kenyamanan, ada kesabaran, ada kebersihan ya, kebersihan lingkungan ya. Nah, itu kan termasuk bagian dari kinerja yang akan dinilai ya, akan dinilai oleh Bapak Ibu selaku asesor. Next Mas. Next. Halo Mas Dian. Terus Mas. Jadi fitur-fitur seperti biasa sama Pak ya, ada penilaian individu, penilaian kelompok, foto pendukung asesor, fakta integritas, rekomendasi, berita acara. Bapak Ibu yang kami hormati, agar sekolah madrasah bisa mengisi kartu kendali, maka Bapak Ibu nanti melaporkan, memberitahu kepada sekolah madrasah bahwa tugas kami sudah selesai, silakan Bapak Ibu Kepala Sekolah untuk mengisi kartu kendali. Jadi kartu kendali itu tidak bisa diisi oleh sekolah madrasah kalau Bapak Ibu pengisian sispena asesornya belum rampung. Ya. Mudah-mudahan sebelum tanggal 30 ya, tugas-tugas Bapak Ibu selesai. Ya. Maka saya pesankan ya, jangan ditunda-tunda pekerjaan yang bisa dikerjakan sekarang. Ini harapan kami, jadi janganlah menunda pekerjaan yang bisa dilaksanakan saat ini. Ini yang harus Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu sudah berpengalaman ya dari tahun-tahun sebelumnya. Next Mas Yudian. Nah, mungkin Pak Setio mau menambahkan? Ya, saya Pak. Pak ini untuk materi disiplina sudah selesai. Ya, terus materinya lagi apa Mas, Mbak? Untuk visitasi daring ya. Gini Bapak Ibu asesor, ini praktek ya. Sekarang praktek Pak, praktek aja ya Pak ya. Silakan Bapak Ibu asesor untuk mempraktekkan membuka. Bisa tidak Mas Wian? Mas Wian, ini belum di mapping, kira-kira membuka awalnya bisa ya Mas ya? Sudah bisa Pak ini, saya udah bisa Pak. Oh sudah bisa ya?
Saya udah bisa. Ya, silakan Bapak Ibu praktek. Saya masih kosong. Karena belum di mapping ya tidak bisa. Ya, masih kosong. Sampai jam berapa Pak? Kosong. Silakan sampai jam 11 Pak. Tinggal 15 menit. Silakan Bapak Ibu praktek membuka Sispena. Yang penting Bapak Ibu berhasil login. Meskipun dirune kosong Pak ya. Kosong masih. Masih bisa login. Boleh tanya dulu Pak Tain. Tapi ya, monggo sambil tanya jawab. Yang penting Pak bisa login. Pak Tain. Dipraktekkan dari situ Pak. Pak Tain boleh tanya Pak Tain. Ya, monggo. Pak Tain, Pak Heru, Pak Tain. Terima kasih Pak Tain. Kan sewu begini Pak Tain. Untuk visitasi daring, ini kan kita dibebaskan untuk memilih aplikasi untuk Vkonnya. Di buku panduan daring itu saya baca sudah sepintas ya, dan beberapa. Ini kan ada asesor 1, asesor 2. Kemudian ini kan biasanya yang berhak menentukan pemilihan aplikasi nanti asesor 1, gitu Pak Tain. Asesor 1 Pak, yang membuat Zoom meetingnya, yang merekam itu juga asesor 1. Oh betul nggih, berarti yang memilih asesor 1, memilih aplikasinya, kemudian rekod juga asesor 1. Asesor 1. Kemudian nanti pada saat proses pembelajaran Pak Tain, ini juga nanti asesor 1 juga Pak Tain. Ya, kalau proses pembelajaran masing-masing Pak, masing-masing. Monggo Bapak Ibu. Jadi bukan kalau gini Pak Tain. Kalau proses pembelajaran ini kan kita berarti kan ada 2 guru atau 2 kelas kan gitu nggih? Ya, 2 kelas nggih, 2 kelas. Berarti nanti asesor 2 boleh juga menggunakan aplikasi yang lain, tidak sama dengan asesor 1 Pak Tain. Untuk begitu. satu rombel atau apa itu? Satu bukan, rombel. Kan 2 rombel kan? Nah, iya. Asesor 1 sendiri 1 rombel, 1 kelas. Asesor 2 sendiri 1 kelas. Ya. Berarti kan bisa beda Pak Tain. Aplikasinya kan begitu. Bisa. Ya. Oh. Bisa beda. Oh, begitu. Yeah. Atau gurunya sendiri yang menyediakan aplikasinya, kemudian kita masuk, dikasih linknya, dikasih rekodnya, boleh juga Pak Tain. Yang penting jangan membebani sekolah madrasah. Intinya adalah yang menyiapkan. Kita membebani seandainya Pak Tain, ada Bapak Ibu guru, Pak, biar saya saja, saya yang punya memilih aplikasi. Ya, kalau ditawari, gitu. ditawari boleh. Oh, begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Tain. Pak. Penuh. Tapi jangan lupa rekamannya ya Pak ya, rekamannya ya. Oh iya. Sun Pak Tain. Jadi itu ada pertanyaan. Jadi kalau memang sekolah sudah menyediakan Zoom meeting untuk yang observasi kelas, monggo Bapak Ibu bisa mengikuti sekolah madrasah itu yang Bapak Ibu akan diundang. Tapi intinya Bapak Ibu tidak boleh membebani. Tidak boleh. Interupsi Pak. Interupsi Pak. Ya, interupsi. Bapak, ini kan pembelajarannya daring juga. Pembelajaran di kelas itu daring. Gantian Pak, gantian satu-satu. Kita hanya sebagai tamu. Bapak dulu apa saya? Pak Bambang. Iya. Bapak, terima kasih. Ini pembelajaran di sekolah kan tidak diperbolehkan dalam suasana yang masih seperti ini. Sehingga daring. Memungkinkan tidak seandainya itu semacam video pembelajaran atau bagaimana Pak? Ketika pembelajaran daring Pak? Ya. Betul Bapak Ibu, di masa pandemi ini pembelajarannya harus daring ya. Maka ini kan kelemahannya sekolah madrasah. Itu kelemahannya daring kan hanya mereka memberi tugas melalui WA. Padahal aslinya itu kan harus daring, tatap muka daring atau sinkronus ya, sinkronus ya. Baru setelah itu ada tugas-tugas melalui WA dan lain sebagainya. Jadi
pemahaman daring sekolah madrasah ini perlu ada pemahaman yang benar. Iya. Saya kira dengan adanya bintek-bintek kemarin seperti di Dinas, seperti di Kemenak itu ada bintek pembelajaran daring, insya Allah mereka akan termotivasi ya. Jadi yang kemarin hanya WA ternyata itu kurang benar ya, kurang benar. Ya, jadi harus ada sinkronus tatap muka daring. Pada prinsipnya asesor menyampaikan kepada sekolah madrasah bahwa nanti ada 2 rombel, ya, 2 rombel yang akan saya nilai. Nah, masalah sekolah nanti menambah video pembelajaran, silakan Pak, itu sebagai tambahan Bapak Ibu dalam penggalian data. Jadi kalau ada video sebagai tambahan boleh. Tapi untuk yang 2 hari yang kedua, maka mohon untuk dibuka classroom atau Zoom meeting untuk 2 rombel. Yang tadi sudah ditanyakan oleh penanya sebelumnya, boleh dari inisiatif sekolah membuatkan. Ya, kalau memang sekolahnya itu mampu. Yang penting kan Bapak Ibu tidak memerintah, tidak membebani. Pak Indarto, monggo Pak Indarto. Nah, kalau melihat penjelasan yang di depan tadi bahwa untuk pembelajaran daring itu penyelenggaranya sekolah dan kita itu hanya nanti diundang sebagai tamu gitu Pak. Yang merekam juga mereka, hanya nanti mereka mengirim rekaman ke kita. Ya, penjelasan di awal tadi seperti itu. Ya tidak mungkin kita yang menyelenggarakan kelas sementara pembelajaran di tangan mereka. Ini tanggapan saya Pak, mohon untuk ditanggapi. Ya, untuk apa yang ditanyakan jenengan, ya penjelasan di depan dari Pak Iwan dari Pak Iwan ya? Dari Pak Iwan atau dari siapa? Penjelasan Bapak Ibu yang menjelaskan bahwa daring yang harus menyediakan dari sekolah madrasah dari Pak siapa? Sepertinya seperti itu. Dari Pak Bangun kalau SPK. Dari Prof. Samsudin tadi. Kalau dari SPK itu kan dananya masih cukup Pak dari BAN. Nah, untuk sekolah madrasah karena jumlahnya itu banyak, 600 sekolah madrasah, itu BAN tidak mampu Pak. Karena BAN tidak mampu, maka menyampaikan kepada asesor, karena asesor kan nanti memberikan penilaian kepada sekolah madrasah dan lain sebagainya. Maka diharapkan Bapak Ibu menyampaikan kepada sekolah madrasah, Bapak Ibu bisa inovasi, kreasi. Intinya gini, secara jelasnya Pak Edi tadi malam itu menyampaikan, kan Bapak Ibu asesor kan dapat honor visitasi, ada asesmen kecukupan, nantinya kan juga ada dapat validasi dan lain sebagainya, dan juga ada dapat pulsa. Nah, harapannya jadi asesor membantu BAN SM karena BAN SM tidak mampu Pak. Tidak mampu untuk membuatkan Zoom meeting seperti SPK. Seperti SPK saat ini kan masih juga ada yang masih proses ya Mas Hujan ya. Jadi karena dananya yang tidak cukup Pak, jadi dana yang tidak cukup, jadi diharapkan Bapak Ibu nanti yang asesor yang membuatkan, teknisnya bagaimana? Tadi ada yang bertanya, misalnya dari sekolah madrasah itu menawarkan Bapak Ibu ya untuk ada Zoom meetingnya. Pak Mustain. Masalahnya asesor kan tidak boleh memaksakan apa yang dilaksanakan sehari-hari oleh sekolah. Ya. Kalau sekolah itu sehari-harinya sudah daring,
maka tentu saja mereka sudah punya linknya, sudah punya kelasnya. Tetapi kalau mereka belum daring, justru nanti anak-anak juga nggak bisa itu, Pak. Sehingga menurut saya untuk observasi pembelajaran daring, kita minta kepada sekolah sudah punya kelasnya, pakai aplikasi apa, baru kita minta linknya dan kita masuk. Tapi kalau mereka, kan tidak semua sekolah yang divisitasi mungkin benar-benar melaksanakan daring, meskipun sekarang diharapkan untuk daring. Sehingga kita ikuti saja apa yang terjadi di sekolah gitu, Pak. Terima kasih. Ya intinya gini Pak, kalau kita Bapak Ibu mengikuti di sekolah, sekolah sekarang misalnya tidak pernah daring ya, tidak pernah daring. Nah, ini Bapak Ibu yang harus memotivasi, bahwa yang benar itu ada. Artinya kita visitasi kan akan melihat keadaan yang sebenarnya, Pak. Nah, iya. Kalau mereka hanya daringnya hanya pemberian tugas dan lain sebagainya kan tidak bisa menilai seperti berarti bagaimana nilainya yang kurang. Ya, Nyun Sewu. Berarti nilainya yang kurang, Pak. Ini Pak, Bapak Ibu jangan seperti itu, harus menyampaikan kepada sekolah madrasah ini ada observasi pembelajaran daring. Nah, Bapak Ibu harus siap. Jadi harus ada siswanya, harus ada gurunya dan siswanya juga nanti harus difasilitasi. Kalau memang tidak punya HP ya bagaimana teknisnya, yang penting anak bisa mengikuti. Jadi mohon ada motivasi dari Bapak Ibu asesor. Jadi untuk memberikan motivasi juga terkait dengan pembelajaran daring. Ya, kan ada tadi atau kemarin itu ketika sosialisasi ASP mereka sudah disampaikan semua Pak. Jadi insya Allah mereka akan siap ya, akan siap untuk pembelajaran daring. Nah dari situ Bapak Ibulah nanti yang akan membuatkan ya Google Meet atau Zoom meetingnya. Jadi sekolah tinggal Bapak Ibu beri linknya. Ya. Jadi jangan Bapak Ibu yang membebani sekolah madrasah. Ini pesan tadi malam semacam itu. Kalau tadi ada pertanyaan, ada sekolah yang mampu, ya Pak, ini kami sudah punya Google Meet, ya sudah punya e-learning, sudah punya Zoom meeting, ya ini gimana Pak? Ya silakan, tidak apa-apa. Mana saya diundang misalnya itu jadi ini harapan apa Ban SM semacam itu ya Pak Bambang ya. Pak Bambang Setio ya memang Pak. Itu terus muridnya itu masing-masing kelas berapa Pak Taim? Kalau muridnya banyak enggak? Ya kalau muridnya banyak kan muridnya kan di rumah Pak. Ya. Di rumah semacam rumah ini kalau ya pakai Zoom kan butuh alat yang banyak. Ya kan mereka harus punya HP masing-masing. Ya, teorinya itu enggak mudah, tapi kesulitan sewu Pak. Ya, nanti kalau yang di desa ya itu banyak kesulitannya itu. Ya. Ya, itu kalau yang nggak bisa kita memaksakan gitu harus daring dari gitu. Itu kalau yang di desa-desa terutama di SDMI itu yang di daerah karena yang tidak punya banyak kesulitannya. Ya. Mereka lebih susah lagi Pak. Yang penting Bapak Ibu siapkan Zoom meeting dan Google Classmeet-nya. Misalnya karena ada beberapa anak yang mungkin tidak punya HP, faktor ekonomi dan lain sebagainya, Bapak Ibu harus bisa memahami juga yang penting ada jumlah siswa yang masuk. Nah, nanti di samping itu Bapak Ibu sebelumnya sudah meminta kepada sekolah mungkin rekaman video untuk membandingkan ya, untuk membandingkan ketika hari kedua itu Bapak Ibu observasi kelas ditambah rekaman video yang telah mereka rekam. Nah, yang telah mereka rekam sehingga Bapak Ibu bisa menentukan hasilnya. Jadi memang kendala tetap ada. Jadi kalau memang
jumlah siswanya 30 ya. Karena faktor HP, faktor sinyal ini Bapak Ibu kalau bisa ya bisa dimaklumi, yang penting di situ sebagai perwakilan sudah ada beberapa yang masuk. Ya. Ini sama-sama kita mempertimbangkan ya daerah dan sinyal dan lain sebagainya. Karena apa? Pada prinsipnya kan tidak boleh Pak, tidak boleh datang tatap muka. Bapak Ibu tidak boleh datang tatap muka ke madrasah, ke sekolah. Demikian juga murid tidak diperbolehkan datang ke sekolah madrasah. Monggo Pak Bambang bisa menambahkan. Ya Bapak sekalian, bentar ya. Jadi gini, dari pusat itu sebelumnya memang tidak ada IASP itu untuk daring ini Pak. Yang diciptakan dibuat dari pusat itu IASP itu bukan pandemi sebetulnya itu. Kecuali kalau khusus untuk IASP dalam masa pandemi. Nah, ini instrumennya itu dibuat khusus di luar pandemi. Jadi corona ini memang kita kendalanya banyak Pak. Ini darurat. HP itu, HP dari siswa itu yang dia Android enggak, kalau punya HP tapi enggak Android enggak bisa. Nah itulah Pak. Nah, memang harus maklumi lah. Itu susah ya. Yang terpenting saya begini loh, kondisinya mungkin malah justru kita akan melihat nyatanya bagaimana pembelajaran sehari-hari itu rekaman yang lama-lama itu bisa jadikan penilaian, seharusnya begitu. Karena memang kondisinya seperti itu, ya, boleh itu Pak. Kan lama. Ya. Sehingga yang ketika yang saat ini kondisi darurat, ya sudah dibuat darurat, tidak perlu dibuat aja gitu. Ya, bagus. Masukan dari Pak Mukhlasin bagus sekali lah. Ini termasuk ada beberapa alternatif ya. Jadi memang kalau di saat tertentu ya Pak tidak ada sinyal sama sekali dan sulit susah ya. Jadi ya mudah-mudahan ada sinyal yang sangat bagus. Maka tadi saya sampaikan kita ikhtiar usaha dulu tentang pembuatan Zoom meeting atau Google Classroom-nya. Ditambah kalau ada hal-hal tertentu ya seperti usulannya Pak Mukhlasin ada video pembelajaran. Itu ya Pak ya? Ya. Oke. Oke ya. Lama Ya, video Bapak pembelajaran Ibu lebih yang saya akurat hormati, itu. mudah-mudahan sukses. Memang apa yang disampaikan Pak Bambang betul. Jadi skemanya IASP itu dibuatnya kan kondisi normal. Nah, ini saat ini serba tidak normal ya. Ini yang harus Bapak Ibu pahami, serba tidak normal dan darurat, dan harus kita taati bersama, karena kalau kita memaksakan juga kita melanggar aturan keprotokolan COVID ya 19. Bapak Ibu, ini waktunya sudah jam 11 lebih. Waktu kita untuk diskusi sampai jam 11. Saya dan Pak Bambang, Mas Huyan, Mbak Mentari, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan termasuk kita semua, keluarga kita semua dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillah.